Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. PowerPoint-nya kelihatan ya? Sudah terlihat, Pak. Oke. eh, kita lanjutkan untuk perkuliahan yang ke-11. Mohon maaf yang ke-10 kemarin agak ngaco waktunya ya, karena memang sesuatu yang saya tidak bisa hindari. Nah, pada pertemuan ke-10 kemarin intinya itu adalah membahas mengenai asuransi berjangka. Yaitu asuransi yang jangka waktunya yang pertama itu kontinu atau seumur hidup gitu ya, ke berjangka tapi uh, apa ya, kontinu lah, mereka bisa juga seumur hidup, long apa life insurance gitu ya. Terus yang kedua itu jangka waktunya, mohon maaf, yang kontinu itu jangka waktunya ditentukan tertentu ya. Jadi misalkan 10 tahun, 20 tahun gitu, tapi berjangka, bukan tidak berjangka, tidak ada batas waktu. Tapi asuransi yang batas waktunya ditentukan. Itu ya. Itu intinya asuransi berjangka. Nah, yang pertama kontinu dengan waktu tertentu, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu. Nah, cenderung kita nyebutnya asuransi berjangka kontinu gitu. Kalau itu katakanlah lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian yang kedua berjangka tahunan, artinya setiap tahun diperbaiki 1 tahun, terus nanti diperbaiki lagi gitu, berjangka tahunan gitu. Nah, terus ada yang terakhir berjangka, tapi dalam 1 tahun itu berapa kali eh, penghitungan waktunya. Mungkin bisa 12 kali, artinya bulanan, bisa 4 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya gitu. Jadi ada tiga macam gitu. Nah, kemudian dari asuransi berjangka ini, kita bisa menghitung asuransi berjangka itu menggunakan rumus rekursi mundur. Itu karena asumsinya di tabel asuransi, ketika A0 itu akan berbeda-beda. A1 akan berbeda-beda, tergantung kepada tabel asuransi yang disusun di suatu negara. Nah, tetapi ada kesamaan bahwa yang namanya orang yang ikut asuransi pasti akan meninggal. Cuma pada umur berapa. Nah, ketika ada orang yang meninggal di usia terakhir ya, manusia tertua di suatu negara itu meninggal yang ikut asuransi tentu saja, bukan semuanya ya. Yang ikut asuransi misalkan meninggal pada usia 120, maka ini dianggap sebagai AMIU. AMIU-nya berarti 1, artinya ketika dia umur 120 pasti meninggal. Nah, untuk menghitung yang sebelum 120, yaitu 119, 118, dan seterusnya, itu bisa kita gunakan rumus rekursi mundur. Jadi A19 itu menggunakan rumus V Q ditambah VP, eh, V QX, V PX, AX plus 1, menggunakan rumus itu. Dan rumus PX maupun QX-nya kita tahu formulasinya. Ya, probabilitas hidup itu pakai PX, meninggal itu pakai QX. Ya, jadi dari situ dihitung, karena AX plus satunya diketahui, ya, maka untuk dihitung maju, tabel bisa dilengkapi. Intinya sih melengkapi tabel probabilitas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk masih membahas mengenai manfaat asuransi ya, tetapi ini untuk asuransi yang berikutnya, dan nanti kita lihat hubungannya akan seperti apa, yaitu asuransi, maaf, yang ditangguhkan. Nah, asuransi yang ditangguhkan itu artinya apa? Yaitu asuransi sampai batas tertentu tidak akan ada manfaat yang diberikan sampai waktu yang sudah disepakati. Misalkan ditangguhkan 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun itu, kalau ada kejadian risiko, maka manfaat tidak dicairkan, tidak bisa dicairkan. Tapi bila dicairkan, kalau sudah sesuai dengan waktu yang ditangguhkan. Jadi misalkan ditangguhkan 1 tahun, maka semua kejadian risiko selama 0 sampai 1 tahun tidak memperoleh manfaat. Tapi setelah 1 tahun, kejadian yang risiko akan memperoleh manfaat.
ya. Jadi ada istilahnya dibebaskan dibebaskan uang muka atau dibebaskan dengan cicilan misalkan gitu. Jadi misalkan Anda ikut asuransi yang ditangguhkan 1 tahun, maka 1 tahun pertama Anda bebas dari cicilan. Anda nggak perlu menyicil. Karena nggak menyicil, maka manfaatnya juga nggak ditawarkan. Nah, mulai aktif itu setelah tahun berikutnya, misalkan seperti itu. Jadi seperti pada proses kredit gitu ya. Kalau kredit kan misalkan kita kredit barang, 1 bulan pertama tidak usah menyicil, misalkan gitu. Nah, itu kan ada penangguhan namanya tangguh 1 bulan. Nah, manfaat dibayarkan setelah masa penangguhan. Jadi kalau kalau ditangguhkan sepanjang U gitu ya, ditangguhkan U itu, maka manfaat itu akan dibayarkan ketika terjadi kematian antara usia X plus U sampai X plus U plus N. Karena kita sepakat bahwa X itu adalah individu berusia X gitu ya. Nah, jadi ketika ditangguhkan berapa ditangguhkan 2 tahun, berarti manfaat akan diterima kalau dia meninggal di usia antara X plus 2 sampai X plus 2 ditambah sesuatu sesuai dengan kontrak asuransinya. Nah, untuk itu dirumuskan variabel acak dari present value ini sebagai Z ya, sama seperti pertemuan yang kemarin kita notasikan dengan Z, yaitu Z itu 0 kalau TX itu di luar periode. Jadi sebelum ditangguhkan, jadi waktu tangguhnya katakanlah U, sampai U plus N ini masa kontraknya, jadi akan bernilai 0 sebelum U atau sesudah U plus N. Nah, dia akan bernilai sebesar E pangkat min delta TX kalau kejadian risiko itu terjadi antara U sampai U plus N. Gitu ya. Jadi di luar interval U sampai U plus N ini tidak akan menerima apa-apa. Kenapa? Karena di bawah U ini ditangguhkan, setelah U plus N berarti sudah tidak ada kontrak. Gitu ya. Jadi masa berlakunya hanya dari U sampai U plus N. Nah, kalau kita punya variabel acak ini, tentu saja yang pertama dicari adalah EPV-nya, ekspektasi dari present value ini ya. Ekspektasi dari present value ini besarnya seperti apa sih gitu ya. Nah, EPV ini kita notasikan dengan karena ditangguhkan ada U ya. U ini untuk menggambarkan ditangguhkan U usia X sampai kontraknya itu X plus U plus N. Jadi notasinya itu. Nah, EPV-nya sama dengan integral itu ya U sampai U plus N, Z tadi E delta T kali P kali probabilitas fungsi kepadatannya. Fungsi kepadatannya standar TPX mu X TDT. Nah, sehingga ini kita peroleh menjadi integral U sampai U plus N EDT TPX mu X dt. Nah, kalau seperti ini bisa kita langsung hitung, tapi agar notasinya sesuai dengan notasi aktuaria, kita lakukan transformasi variabel. Kalau U-nya itu sama dengan T min S. Jadi kita ganti U sama dengan T min S atau S sama dengan T min U. Kita gantikan, kita lakukan transformasi, sehingga U ini menjadi 0, U plus N menjadi N. Integralnya, ya batas integralnya yang tadinya dari U sampai U plus N, menjadi integral dari 0 sampai N. Transformasi uh, parameter ya. Transformasi parameter kita menggunakan jadi integral dari 0 sampai N, I min delta T itu tadi S plus U, ya,
Px tetap, mu x plus t menjadi mu x s plus u. Nah, hasil integralnya gunakan integral biasa, ya. Nah, ini akan kita peroleh sama dengan V pangkat U, UPX, A bar 1X plus U sampai N. Ya, yang V pangkat U, UPX itu sama dengan UEX. Ya, buka lagi di pertemuan ketiga, nggak salah ini, rumus ini. Gitu ya. Nah, sehingga kita mempunyai bentuk penulisan ini, ya. Jadi untuk asuransi yang ditangguhkan, sepanjang U merupakan asuransi berjangka, gitu ya, berjangka dari 1 sampai UN dikurangi berjangka dari 1 sampai U. Gitu ya. Nih. Jadi asuransi yang ditangguhkan itu merupakan asuransi berjangka dari U sampai U plus N. Nih ya. Oke. Di notasinya sekali lagi asuransi yang ditangguhkan selama U itu merupakan asuransi berjangka dari U sampai U plus N. Gitu. Nah, kalau kembali ke rumus dasarnya kan menjadi ini. Itu ya. Jadi manfaat asuransi yang ditangguhkan merupakan selisih antara manfaat asuransi berjangka U plus N dan asuransi berjangka U. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk yang lain, ya, asuransi berjangka, berjangka ini, sorry, ya, asuransi berjangka sampai N itu ya, itu kan kalau saya tuliskan begini, itu merupakan jumlah dari N-nya itu kalau dibagi sebanyak R kali ya, berjangka R kali. Jadi N diubah, N itu sama asuransi berjangka N tahun itu merupakan jumlah dari asuransi eh, yang ditangguhkan sebanyak R kali. Jadi katakanlah satu ditangguhkan 1 tahun, setelah 1 tahun jalan dihitung sebagai tangguhkan kedua, ketiga, dan sampai ke N-1. Gitu ya, dalam tahun. Dalam setahun ada penangguhan ini. Sehingga asuransi kontinu, asuransi seumur hidup, itu merupakan jumlah dari asuransi yang ditangguhkan ya selama R, dengan R dari 0 sampai infinite. Nih ya. Oke. Nah, tetapi kita juga punya ini kemarin yang kita pakai rumus rekursi, AX sama dengan asuransi berjangka, nih, dan jadi asuransi kontinu itu sama dengan asuransi berjangka ditambah dengan asuransi yang ditangguhkan. Oke, jadi ini nulis sederhanaan. Jadi asuransi berjangka sama dengan asuransi kontinu dikurangi VN ini. Yang AX ini kita bisa gunakan rumus rekursi yang pertemuan ke-10. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kaitan antara A bar X, AX sama AXM. Bagaimana lihat hubungan antara ketiganya ini. Jadi antara kontinu, berjangka, sama periodik nih ya. Nah, sementara antara A bar sama AX itu kan terjadi pada perbedaan distribusi waktu kontinu sama
periodik ya. Jadi antara Y dan satu, yang satu kontinu, yang satu diskrit. Nah, karena yang satu diskrit, yang satu kontinu, dan perbedaannya fungsi kontinu bisa didekati dengan fungsi diskrit, maka AX bar itu bisa didekati dengan AX menggunakan rumus rekursi. Nah, karena P probabilitas fungsi kepadatan dari fungsi distribusi secara umum ini, ya fungsi kepadatannya SPY mu YS ini sama dengan GY. Jadi ini kan sama dengan fungsi meninggalnya ya, probabilitas meninggal. Kalau kita pakai live function berarti probabilitas hidupnya. Tapi kalau kita pakai fungsi distribusi berarti ini kan fungsi, probabilitas meninggalnya. Nih, ya. Maka A bar X, bukti bahwa A bar X itu bisa kita dekati dengan AX adalah seperti ini. A bar X itu sama dengan integral dari 0 sampai infinite E delta T, TPX ini fungsi kepadatannya. Nah, ini dari 0 sampai tak hingga ini bisa dipotong-potong dari 0 sampai 1, ditambah 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan terusnya sampai infinite. Sehingga ini menjadi potongan-potongan jumlah tak hingga dari integral dari K sampai K plus 1. Ya, E min dt, TPX ini. Persis ya. Nah, di sini ada dt, sehingga menggunakan pendekatan ini. Lihat di pertemuan ke-6. Ini diambil dari pertemuan ke-6. Nah, kemudian akan diperoleh bahwa A bar X itu sama dengan AX kali fungsi dari diskonto. Force of mortality. Force of mortality, jadi delta ya. Ini AX sama dengan E delta min 1 per delta. Jadi ada faktor pengali sini. Nah, pada baris keempat ini, yang ini ya, yang ini, kalau ini ada di pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini ada loncatan di sini. Nah, ini menggunakan asumsi pendekatan uniform. Ya, dengan asumsi waktu kematiannya itu berdistribusi seragam. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan deret Taylor E delta ini ya, E pangkat X, E pangkat delta ini diganti dengan 1 plus I. Kan ini kaitannya dengan force of mortality. Ya, lihat lagi force of mortality. Nah, sehingga A bar X itu ya jadinya ini seperti delta AX. Kalau kita menggunakan asumsi uniform, seragam, jadi waktu kematiannya seragam, misalkan kematiannya tiap 3 bulan, atau waktu kematiannya tiap interval 0 sampai 1, misalkan gitu ya. Jadi A bar X ini dapat didekati dengan I per delta kali AX. Ya, jadi karena yang sebelah kiri ini kontinu, yang sebelah kanan diskrit, maka kita mendekati fungsi kontinu dengan menggunakan fungsi diskrit. Demikian juga kalau untuk fungsi berjangka yang ke M, dicicil M kali dalam 1 tahun. Maka AM ini menggunakan ini. Deltanya diganti dengan ini. Ya. Oke. Nah, sehingga tadi kita punya di rumus di atas ini AX ini dengan cara yang sama, maka A bar XN ini dapat didekati dengan I per delta AI A1XN plus VN NPX. Ya, jadi AX, A bar X itu diaproksimasi dengan AX maupun dengan AXM.
Nah, artinya apa? Artinya bahwa manfaat asuransi kontinu merupakan jumlah seluruh kemungkinan waktu dari pembayaran. Yang pertama, jumlah manfaat yang dibayarkan. Manfaat di sini adalah A, kemudian faktor diskonto yang disesuaikan dengan tanggal pembayaran yaitu delta, kemudian probabilitas manfaat yaitu PE. Gitu ya. Jadi A per X manfaat asuransi ya, kontinu gitu ya, manfaat asuransi itu tergantung kepada tiga hal. Yang pertama, manfaat yang dibayarkan ya ini A1XN, diskonto itu delta karena delta itu tergantung kepada I, maka kita cukup melihat faktor diskontonya atau force mortality-nya. Kemudian yang ketiga, probabilitas delta ini ada hubungannya dengan I, ada hubungannya dengan V gitu ya. Kemudian probabilitas manfaat yaitu NPE. Oke. Nah, sekarang kita akan mendekati bagaimana kalau menggunakan fungsi indikator. Sehingga dengan fungsi indikator yang nilainya 0,1, kita bisa mendekati fungsi eh, ekspektasi sebagai probabilitas. Karena kita punya ekspektasi dari indikator A itu sama dengan probabilitas A. Itu ya. Jadi di teori probabilitas kan kita punya ekspektasi dari indikator A itu sama dengan PA. Nah, ini yang akan kita gunakan implementasinya seperti apa. Kalau kita gunakan definisi fungsi indikatornya, ini akan bernilai 1 kalau A benar, bernilai 0 jika A salah. Sama ya, kalau di teori himpunan, IA itu 1 kalau X anggota A, IA itu 0 kalau X bukan anggota A. Gitu ya. Kalau pendekatan probabilitasnya, IA ini 1 kalau A benar, IA 0 kalau salah. Maka probabilitas A benar itu sama dengan ekspektasi dari IA. Ini, ekspektasi dari IA. Kenapa? Karena ekspektasi dari IA itu sama dengan 1 kali KIX ditambah 0 kali 1 min KIX. KIX. Probabilitas A benar kan probabilitas A benar ini 1. Berarti ini. Itu ya, ini yang digunakan. Oke. Nah, sekarang sebagai contoh misalkan gini. Misalkan eh, perusahaan asuransi itu akan membayar sebesar 1.000 US dollar dengan tunda ya itu ya, berarti tunda setelah 10 tahun. Jadi dia meninggal kalau 10 tahun ke atas sampai 20 tahun. Kemudian kalau 20 tahun ke atas 2.000 US dollar. Ya, jadi dia akan menerima manfaat kalau eh, meninggal di antara usia 10 sampai 20 ya. 10 sampai 30 karena periodenya 10 tahun ya. 10 tahun ya, meninggal setelah 20 tahun jika X meninggal dalam periode 10 tahun kedua. Berarti kan setelah 20 tahun. Kita hitung manfaatnya. Jadi dia meninggal antara usia 10 sampai 20. 10, setelah 10 sampai 20 dan setelah 20 itu kok 20, ya 20 tahun masa periodenya, setelah 10 tahun, setelah 20 tahun. Oh ya, jadi 20 tahun totalnya, dua periode ya. Periode pertama 10 tahun, periode kedua juga 10 tahun. Waktu tundanya 10 tahun. Berarti kita hitung
1000 US dollar itu kalau dia meninggal sebelum usia 10. Dengan waktu apa 1000 US dollar kalau dia meninggal setelah usia 10, waktu tundanya 10. V10, benar ya. Berarti 1000 dolar, TE kurang dari 10, V10, tundanya 10. Kemudian yang kedua, 2000 US dollar kalau waktu tundanya 20. Ini 2000 TX antara 10 sampai 10, V waktu tundanya 20. Betul? Jadi 1000 10 QX V10 plus ini. Oke ya. Oke. Nah, berikutnya. Kita tadi punya ini. Sorry, backup. Nah, kita punya IA itu sama dengan KAX. K bersyarat dengan QX, yaitu kan itu sama dengan KB KQX plus QX plus K, gitu ya kalau nggak salah. Tuh, maka tadi yang saya katakan probabilitas IA, ekspektasi dari IA itu sama dengan probabilitas A, maka ekspektasi dari TX antara eh, ekspektasi indikator untuk TX antara T sampai T plus DT itu sama dengan probabilitas TX antara T sampai T plus DT. Nah, kalau itu berarti kan probabilitas TX lebih besar dari T dikalikan probabilitas TX kurang dari T plus DT dengan syarat TX lebih besar dari T. Maka kembali ke fungsi probabilitas, fungsi kepadatan dari uh, fungsi hidup. Okay. Nah, kalau present value-nya misalkan didefinisikan sebagai, kalau tadi kan hanya E min delta TX gitu. Nah, sekarang Z-nya menjadi TX E min TX. Ya sama, EPV-nya, ekspektasi dari present value-nya berarti integral dari 0 sampai tak hingga T E min delta T kali TPX mu X plus T. Ya. Kalau begitu, EPV ini ya, bisa saya tulis sebagai ini, IA bar. Ini kalau IA-nya nggak pakai bar ya. Mana nih tadi? Ini. EZ-nya ini. Kalau begitu, kalau IA yang pakai bar, EZ-nya jelas, pakai bar yang kontinu, berarti T, E min delta T, TPX. Ya, sama sih, bedanya di sini doang. Ya, di fungsi kepadatannya. Kalau Z-nya kan sama, yang membedakan adalah fungsi kepadatannya, yang kontinu sama yang diskrit. Nah, kalau misalkan gini nih contohnya, kalau ada polis berjangka N tahun dan manfaat sebesar K plus 1 US dollar, jika terjadi kematian antara XK sampai XK plus 1, K-nya dari 0 sampai N-1. Maka untuk menentukan ekspektasi present value-nya, dilakukan gimana? Nah, kita hitung manfaat dibayarkan pada saat K plus 1 dengan K dari 0 sampai N-1. Manfaat dibayarkan pada saat K plus 1, jumlah yang dibayarkan adalah K plus 1, seperti yang diketahui. Nah, jadi
manfaat yang dibayarkan pada saat K plus 1 sebesar K plus 1 US dolar. Nah, faktor diskonto itu V pangkat K plus 1. Sedangkan probabilitas manfaat yang dibayarkan itu probabilitas dari K sampai K plus 1, yaitu K bersyarat QX. Nah, berarti ini merupakan asuransi diskret. Karena diskret berarti pakai sigma, bukan pakai integral. Berarti pakai kurtit. Karena intervalnya kan dipotong interval antara K sampai K plus 1. Berarti sama dengan sigma dari 0 sampai N1, V pangkat kurtit ya, KX plus 1, kali KX plus 1, kali K syarat QX. Sama dengan V pangkat K plus 1, kali K plus 1, K syarat QX. Nah, kita peroleh ini. Kalau N menuju tak hingga, maka ini N-nya menuju tak hingga. Jadi, IA bar ini menjadi IAX. Ya, ini menjadi asuransi seumur hidup. Jadi VK sama ya, ini hanya N-nya menuju tak hingga. Sehingga IAX itu sama dengan IA bar XN ditambah sesuatu. Nah, tadi ini udah kita pakai untuk Z sama dengan ini ya, kurtit ini ya. Kita udah ngitung ini tadi. Nah, ini udah dipakai Z-nya tadi. Nah, sekarang kita coba cari variansinya. Nih, Z-nya kan ini. Oke, tadi EZ-nya udah kita hitung. Ya, kita cari variansinya. Variansinya adalah EZ kuadrat dikurangi EZ dikuadratkan. Ya, EZ-nya sama dengan ini, IA bar. Nah, EZ kuadratnya ini KX plus 1 kuadrat, V2 KX kuadrat, K syarat QX. Nah, ini sama saja dengan K plus 1 kuadrat, V2K plus 1 QX. Nah, berarti variannya sama dengan EZ kuadrat min EZ dikuadratkan. Oke. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak Cukup ada, paham kita lihat. sehingga tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Kita lihat contohnya, ini contoh berjangka ya. Bukan berjangka. Misalkan ini, asuransinya seumur hidup. Nah, dengan manfaat itu yang naik ya sesuai dengan laju inflasi misalkan. Tapi kalau karena kontraknya seumur hidup tapi berjangka gitu ya, seumur hidup tapi berjangka. Ketika periode pertama, kalau dia meninggal manfaatnya 1, periode kedua manfaatnya 2, periode ketiga manfaatnya 3 dan seterusnya. Ya, jadi asuransi kontinu tapi berjangka. Jadi misalkan jangka pertama 1 tahun, jangka kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Kalau kejadian risiko itu terjadi pada periode pertama, dia memperoleh manfaat 1. Kalau kejadian risiko terjadi tahun kedua, dia memperoleh manfaat 2 dan seterusnya. IPV-nya seperti apa? Nah, karena di sini saya lupa ini dibayarkan pada kuartal tahun ya. Jadi dalam 1 tahun ada 3 kali kuartal.
Kuartal itu 3 kali pembayaran atau 4 kali pembayaran? 4 kali ya? Oke. Kuartal itu terjadi 4 kali pembayaran. Jadi pembayaran pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, sama kuartal terakhir gitu ya. Jadi pembayaran ini dilakukan pada kuartal pertama 1/4, 2/4, 3/4, sampai 4/4, dan dilanjutkan terus. Kalau X ini meninggal pada tahun pertama, maka akan menerima manfaat sebesar 1. Nah, tahun pertama itu adalah faktor diskontonya berapa? V1/4, V2/4, V3/4, V4/4. V-nya, faktor diskontonya. Probabilitasnya, QX-nya gimana? QX-nya berarti 1/4 QX, ya, 1/4 QX 1/4, 2/4 1/4, ya, terus 3/4 1/4, 3/4 2/4, itu, dan seterusnya, gitu ya. Nah, sehingga EPV-nya adalah IA selama 4 kuartal. Jadi 1/4 QX, V pangkat 1/4, ditambah 1/4 QX V2/4, 2/4 1/4 QX, tambah 3/4, dan seterusnya. Anda bisa baca ini, ya, sehingga diperoleh hasil ini. Itu contoh yang pertama, kalau kontinu tapi berjangka. Yang kedua, kalau dia berjangkanya N tahun, kan di berjangka itu ada tiga ya, yaitu kalau kontinu, tahunan, sama M periode. Sekarang kasus yang kedua, kalau berjangkanya tahunan. Nah, manfaat diberikan pada akhir tahun kematian. Kalau ada Kalau terjadi resiko terjadi kematian antara EK sampai EK+1, maka manfaat diberikan adalah 1 plus J pangkat K. Itu, ya. Tanya 0 sampai N-1. EPV-nya bagaimana? Sekarang gini. Kalau misalkan manfaat 1 diberikan pada saat 1, mulainya dari 1. Nah, karena di sini J pangkat K, akan mulai dari 0 kan? Karena K-nya 0. Kalau K-nya 0 kan berarti antara X sampai X+1. Jadi manfaat sebesar 1. 1 plus J pangkat K, K-nya 0. Berarti 1. Manfaat sebesar 1 ya pada saat 1. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 plus J diberikan pada saat X 1+1, jadi 2. 1 plus J pangkat 2 dibayarkan ke 3, dan seterusnya. Ini ya, disesuaikan di sini. Nah, sehingga yang ini kita susun. Kita susun EPV-nya bagaimana? EPV-nya ini yang pertama adalah V QX, manfaat yang kedua 1 plus J V kuadrat, 1 QX, manfaat yang ketiga, dan seterusnya. Ya, karena K-nya berjalan dari 0 sampai N1, ini bisa saya tulis begini. Menjadi V pangkat K+1, 1 plus JK KX. Ya. Oke. Bisa juga saya tulis sederhana menjadi ini saya keluarkan, ya, saya sederhanakan, karena ini V-nya pangkat K+1, 1 plus J-nya pangkat K, ini maka 1 plus J-nya saya ubah menjadi K+1, sehingga menjadi begini. Ya, dengan penulisan sederhana menjadi ini. Oke. Terus yang ketiga, kalau eh, periodenya dalam M periode gitu ya, seperti yang sebelumnya, tapi berjangka N tahun. Yang satu seumur hidup.
Maka present value-nya adalah ini. 1 plus J TX pangkat V TX. Ini berjangka N tahun. Kalau yang tadi kan berjangka 1 tahun. Sorry, back up. Ya, ini. Ini K-nya 1, jadi kan tahun gitu ya. Kalau ini N tahun. Nah, kalau saya punya Z-nya sama dengan ini kan sama dengan Z. Ya, saya lupa nulis ini Z. Z sama dengan ini, kalau TX kurang dari N, 0 kalau TX-nya lebih besar sama dengan N. Nah, kalau Y-nya itu berarti present value-nya ya sama aja sih, cuman integral dari 1 sampai N, 1 plus J, itu, sorry, 1 plus J, T, V, pangkat T. Itu, ya kan? Oke, nah ini dinotasikan dengan ini. Dengan menyesuaikan dengan yang rumus yang di atas tadi, ini dengan mengganti I itu dengan ini. Disesuaikan. Transformasi ya. Nah, sedangkan untuk seumur hidup, jelas lebih, ini TX-nya kan enggak. Fungsi kepadatannya ini, jadi N-nya menuju infinite. Jadi N-nya menuju infinite menjadi AX. Sama aja sih, ini kan seumur hidup ini diperoleh ini ketika N-nya menuju infinite. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kira cukup jelas, ada rumus, ada contoh, ada penjelasan. Mudah-mudahan nggak begitu sulit. Ada pertanyaan, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Ini materi saya taruh di Google Classroom, bisa Anda baca ulang. Eh, untuk jadi contohnya itu kan cuma menggunakan rumus ya, rumus ganti angka gitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.